Hooliganisme di Inggris berada pada puncaknya pada 1970-an sampai 1980-an. Hooliganisme seolah menjadi bagian integral dari budaya sepak bola di Inggris dalam skala sekecil apapun. Layaknya Red Army yang punya masalah besar dengan hooliganisme di Inggris yang terjadi sejak pertengahan 1970-an itu selalu diidentikan dengan Red Army. Semakin kentara ketika Manchester United atau MU harus degradasi ke Divisi 2 1974-1975. Sejak itulah Red Army seolah menjadi gerombolan penjahat karena sering mendatangkan malapetaka di stadion sepak bola Inggris. Ditambah dengan loyalitas Red Army kepada pertandingan MU dimanapun. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Epic Football. Kelompok garis keras supporter MU ini selalu datang dengan jumlah yang besar. Mereka berbondong-bondong datang menggunakan kereta maupun menaiki bus. Bahkan jika harus bertandang ke stadion rival sekalipun seperti Arsenal, Chelsea, Liverpool, dan Manchester City. Konon jumlah kedatangan yang banyak saat laga tandang inilah cikal bakal mereka dinamai Red Army. Terutama setelah MU harus terdegradasi, sehingga jumlah Red Army sering lebih banyak daripada pendukung tuan rumah. Mengingat banyak kesebelasan Divisi 2 berasal dari kota-kota kecil pada waktu itu. Red Army tersebar hampir di seluruh Inggris sehingga memiliki berbagai kelompok lain seperti Men in Black, Young Munich, Intercity Jibbers, M58 Form, dan Mastanrad. Sementara Red Army sendiri dipimpin Tony O'Neill dari 1970-an sampai awal 2000-an. Sekarang ia dilarang menginjakkan kakinya di seluruh stadion Liga Inggris sejak 2001. O'Neill menjadi lebih sering menghabiskan waktunya bekerja di sebuah perusahaan travel. Melalui pekerjaannya ini, ia masih melanjutkan baktinya kepada supporter MU, yaitu sering menerima jasa perjalanan tandang para supporter MU. Selain itu, O'Neill juga membuat sebuah buku berjudul Men in Black. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa Men in Black merupakan bagian dari Red Army. Kelompok ini terbentuk ketika MU mengarungi Piala Liga 1989. Men in Black dikenal mampu mengalahkan supporter rival yang berjumlah lebih banyak. Ciri khas dari Men in Black adalah selalu menggunakan pakaian serba hitam. Bukan hal yang aneh juga ketika melihat pendukung kesebelasan sepak bola berpakaian casual di seluruh stadion di Inggris. Mereka meninggalkan warna tertentu yang berseragam untuk menghindari deteksi polisi. Sementara Men in Black justru memamerkan keseragaman mereka yang menyeramkan. Men in Black memang dianggap lebih tangguh dan terorganisir dibanding kelompok hooligan lain di seluruh negeri sampai saat ini. Men in Black sendiri merupakan generasi muda yang muncul setelah perubahan wajah hooliganisme sepak bola 1970-an dan 1980-an. Anggota lamanya pun masih ikut dalam pertemuan meskipun mendapatkan hukuman larangan ke stadion. Men in Black menempatkan diri mereka dalam situasi yang sebagian besar tidak orang lain inginkan. Kami masuk ke sana dengan sikap apapun yang terjadi, tulis O'Neill dalam buku Men in Black. Buktinya sekitar 15 orang Men in Black membuat kekacauan ketika melawan Liverpool di Stadion Anfield pada 2006 silam. Mereka pun berhasil menginvasi lapangan tersebut. Kelompok ini berhubungan dengan hooliganisme sepak bola siapapun, kata seorang juru bicara kepolisian Manchester Raya seperti dikutip dari Telegraph. Selain dengan Liverpool, bentrokan Red Army dengan Intercity Form atau ICF dari West Ham United lebih sering terjadi. Sebanyak 160 anggota Red Army pernah ditangkap dan 100 diantaranya dihukum larangan masuk ke stadion atas bentrokan pada 2005 silam. Konon serangan kepada Intercity Form itu dilakukan oleh Men in Black ini. Pagar pembatas yang tinggi sempat dipasang di seluruh stadion sepak bola Inggris. Penyebabnya adalah adanya pendukung Blackpool yang tewas ditusuk Red Army pada pertandingan Divisi 2 1974. Situasi bentrokan saat itu sangat kacau hingga polisi menembakkan gas air mata. Bentrokan Red Army tidak hanya di kompetisi sepak bola Inggris saja. Mereka pernah bentrok dengan pendukung Saint Etienne saat Piala Winners Eropa 1977. Kabarnya perkelahian itu berawal dari lemparan roti pendukung Saint Etienne kepada Red Army. Bentrokan pun tak terelakkan sehingga 33 orang dilarikan ke rumah sakit. Red Army pun harus mendapatkan pengawalan ketat dari kepolisian hingga pertandingan selesai. Kejadian ini memaksa MU harus bermain pertandingan usiran pada leg kedua melawan Saint Etienne di kandang Plymouth. Bentrokan tersohor Red Army lainnya pada kompetisi Eropa juga terjadi saat Liga Champions 2007. Awalnya pertandingan dimulai dengan damai dan Red Army pun mendapatkan penghormatan dari Ultras Roma. Tapi Red Army justru dikurung Ultras Roma sehingga sulit keluar dari stadion. Hal itu membuat sekitar 300 Red Army nekat keluar dari tribun sehingga terjadi bentrokan lanjutan di jembatan dekat stadion. Hasilnya 5 pendukung MU harus mendapatkan tikaman dan 4 orang lainnya dimasukkan ke dalam penjara. Setelah bentrokan itu, banyak petinggi Red Army pensiun dari hooliganisme. Sementara yang lain selalu menantikan keributan kembali dengan Ultras dari Italia.
Sebetulnya memang banyak kelompok supporter garis keras dari klub lain di Inggris yang tidak kalah gar seperti ICF, Leeds Service Crew, Millwall Bushwhacker, dan lain-lain. Tapi eksistensi MU di Eropa lah yang membuat Red Army lebih diidentikan dengan hooliganisme di Inggris. Dan itulah informasi mengenai dunia sepak bola dari Epic Football. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.